Pada sesi kali ini kita akan membahas masalah makan pada anak. Sebenarnya masalah makan ini adalah masalah sejuta ibu-ibu di dunia ya. Termasuk mungkin di tempat kita di Indonesia ini. Seringkali kita melihat di sosial media atau di grup-grup keluarga, para ibu-ibu zaman sekarang sangat sering mengeluhkan anaknya susah makan, anaknya dibilang GTM atau gerakan tutup mulut, anaknya hanya minum susu saja maunya, atau anak hanya mau jajan saja, tidak mau makan. Sehingga hal ini membuat para ibu-ibu stres dan sebagian besar kehilangan akal sehatnya. Nah, dalam sesi kita kali ini, saya akan menjelaskan tentang berbagai macam masalah makan pada anak dan bagaimana cara kita orang tua untuk mengatasi masalah makan pada anak ini. Makan pada anak, kita sudah mulai pada saat umur 6 bulan. Jadi seperti kita ketahui, 0 sampai 6 bulan kita hanya memberikan ASI eksklusif. Ketika sudah menginjak usia 6 bulan, anak sudah mulai kita perkenalkan dengan namanya MPASI atau makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI ini kita berikan dari 6 sampai 12 bulan, 12 bulan sampai 1 tahun. Nah, ketika anak-anak yang mengalami masalah makan, ya, dalam literatur, dalam penelitian sering disebutkan penyebab utamanya itu sering terjadi pada masa-masa krusial. Masa krusial itu kapan? Masa krusial makan pada anak adalah pada usia 6 sampai 12 bulan itu saat MPASI mulai diperkenalkan. Jadi, ketika masa-masa MPASI ini bermasalah, maka sebagian besar anak-anak ketika sudah menginjak usia 2 tahun ke atas, sebagian besar juga mengalami masalah makan. Nah, masalah makan pada anak ini kalau dalam bahasa-bahasa awam ya, itu orang tua sering menyebut seperti yang saya bilang sebelumnya ada namanya gerakan tutup mulut atau tidak mau makan sama sekali, hanya mau makan satu jenis makanan saja atau pilih-pilih makan, atau orang tua mengenal dengan misalnya picky eater, atau anak itu hanya mau minum susu saja, tidak mau makan yang lain, atau hanya mau makan satu jenis makanan saja. Misalkan dia hanya mau makan roti saja, tidak mau makan yang lain. Nah, itu termasuk jenis-jenis masalah makan pada anak. Nah, sebelum kita masuk penanganan masalah makan ini, langkah pertama yang harus dilakukan oleh para ibu-ibu adalah memastikan status gizi anak kita dulu. Jadi, apakah gizi anak kita ini gizi baik atau gizi kurang? Itu sangat perlu untuk kita mendalami lebih lanjut dan menangani dan memecahkan masalah makan pada anak ini. Caranya bagaimana? Nah, ibu-ibu di rumah saya rasa sudah mempunyai namanya buku KIA. Di buku KIA itu ibu-ibu pergi ke posyandu atau ke puskesmas atau pergi ke dokter umum atau dokter anak, saat dilakukan penimbangan pada anak, ditimbang beratnya, diukur panjang atau tinggi badannya, kemudian kita masukkan ke grafik yang ada di buku KIA. Nah, di sana kita bisa lihat apakah anak kita mengalami masalah gizi apa tidak. Ketika anak ibu gizinya baik, misalkan gizinya baik, beratnya terus menaik, tapi ibu-ibu masih merasa masalah makan, oke, itu berarti ada masalah makan. Yang kedua, ibu-ibu yang mengeluhkan anaknya makan dan ternyata gizi anaknya gizi kurang, nah itu sudah pasti ada juga masalah gizinya. Nah, bagaimana kita mengetahui itu gizi baik atau gizi kurang? Sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store atau di iStore, ibu-ibu bisa download, atau kalau tidak mau ribet, ibu-ibu bisa datangi dokter anaknya, datangi dokter umumnya, datangi bidannya atau perawatnya, atau di posyandu, bisa menanyakan apakah status gizi anak saya ini. Nah, itu langkah pertama. Tentukan status gizi anak kita dulu. Terus yang kedua, masalah makan, beberapa masalah makan pada anak dalam bahasa medis ya, atau yang kita dalam bahasa para dokter. Yang pertama kita mengenal namanya small eater ya, atau makan sedikit-sedikit. Yang kedua ada namanya pilih-pilih makan. Pilih-pilih makan ini ada namanya picky eater, ada namanya selective eater. Picky eater itu anak mau makan beberapa jenis makanan
tapi dia hanya pilih satu-satu saja. Misalkan untuk karbohidrat dia hanya mau roti saja, tidak mau nasi, tidak mau yang lain. Kemudian untuk protein misalkan, anak ini hanya mau makan telur saja, tidak mau makan yang lain. Itu namanya picky eater. Sedangkan selective eater, dia tidak mau makan satu kelompok jenis makanan. Misalnya, dia selective eater untuk protein. Jadi anak ini yang selective eater ini, dia tidak mau makan apapun jenis protein yang ada, yang diberikan pada dia. Itu selective eater. Terus yang keempat ada namanya parental misperception. Jadi parental misperception ini berarti adalah persepsi yang salah dari orang tua. Nanti kita bahas. Jadi anak ini sebenarnya tidak punya masalah makan. Cuma ibunya yang selalu mengeluhkan anaknya mempunyai masalah makan. Jadi anaknya gizi baik, makannya bagus, tapi orang tua merasa anaknya salah makan. Terus yang keempat. Yang kelima, nah ini yang paling banyak, yaitu kita kenal namanya inappropriate feeding practice. Yaitu tidak tepatnya cara pemberian makan oleh orang tua pada anak. Jadi di sini ada cara-cara pemberian makan yang tidak tepat atau yang salah dilakukan orang tua pada anak, sehingga menyebabkan anaknya mempunyai masalah makan yang berefek nanti anak mengalami gizi kurang yang akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Kita bahas yang paling banyak dulu, yaitu inappropriate feeding practice. Tidak tepatnya cara seorang ibu memberikan makan pada anaknya sehingga membuat anak malas makan, anak mempunyai masalah makan dan berefek pada pertumbuhannya. Nah, di sini bagaimana kita tahu bahwa seorang ibu tidak tepat memberikan makan pada anaknya? Nah, dalam memberikan makan pada anak, seorang ibu kita ya yang memberi makan pengasuh harus memperhatikan dan mengikuti yang namanya feeding rules. Feeding rules kita bahasakan dengan aturan pemberian makan. Nah, aturan pemberian makan itu feeding rules ini ada 3 hal yang kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah jadwal makan, yang kedua lingkungan makan, dan yang ketiga adalah prosedur makannya bagaimana. Nah, 3 ini yang harus kita perhatikan dan yang harus kita perbaiki. Dan sebagian besar ibu-ibu sering bermasalah dalam 3 hal ini. Pertama, jadwal makan. Jadwal makan yang pertama, kita harus mendisiplinkan anak membuat jadwal makan yang benar. Jadi makan pada anak itu ada kita sebut makan besar dan makan selingan atau snack. Makan besar atau meal time itu 3 kali sehari. Jadi seperti orang dewasa, makan pagi atau sarapan pagi, makan siang, makan malam. Itu namanya makan besar. Di antara 3 ini, kita berikan makan selingan atau snack. Jadi, sekitar jam 10 pagi, jam 3 atau jam 4 sore, itu selingan. Jadi, ada 5 kali jadwal makan pada anak. Ini harus kita disiplinkan dan harus kita biasakan jam-jamnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendisiplinkan dan merangsang rasa lapar dan rasa kenyang pada anak. Jadi, dengan disiplin waktu ini, anak akan terbiasa dan akan tahu, oh jam segini dia akan lapar, dia akan makan. Terus dia akan kenyang, maka dia tidak akan makan lagi. Nah, itulah gunanya kita menyusun jadwal yang benar. Itu yang pertama, 3 kali makan besar dan 2 kali makan selingan. Terus mengenai jadwal berikutnya, harus kita perhatikan bahwa pada saat makan, kita hanya boleh memberikan minum, ya, hanya air putih, ya. Sering orang tua saat periode makan itu memberikan minuman seperti susu dan yang lain, jus dan yang lain. Itu menyalahi aturan makan. Kenapa? Karena dalam susu atau dalam jus itu mengandung perasa, mengandung yang rasa yang tidak netral seperti air putih. Sehingga ketika anak baru makan sedikit, kita berikan susu, maka anak akan merasa kenyang, akan cepat kenyang sehingga dia tidak mau menghabiskan makanannya. Maka interupsi itu hanya boleh dengan air putih. Bagaimana dengan susu? Susu pada anak hanya boleh kita berikan 2-3 kali sehari dan tidak boleh diberikan pada saat jam makan. Misalkan malam menjelang tidur itu boleh. Atau misalkan pada jam selingan sebelum makan selingan itu boleh kita berikan susu. Ya.
Kemudian lama makan. Lama makan hanya boleh 30 menit. Jadi sering orang tua memberikan makan pada anaknya, terus makan tidak mau, kasih lagi tidak mau, hampir sejam. Nah, itu membuat anak bosan. Atau malah orang tua yang tidak sabaran. Belum 30 menit, ya, baru 10 menit misalkan anak tidak mau makan, dia sudah tidak sabar, menghentikan makannya. Itu juga salah. Jadi 30 menit adalah waktu yang paling maksimal dan yang pas untuk memberikan pada anak. Makan pada anak. Nah, itu masalah jadwal ya. Sekarang kita bahas yang kedua, lingkungan makan bagaimana? Nah, ini juga paling penting. Yang pertama, untuk lingkungan, nah ini juga sering sekali dilakukan oleh orang ibu-ibu atau pengasuh di rumah. Saat makan, kita tidak boleh ada namanya distraksi. Apa itu distraksi? Distraksi adalah hal-hal yang mengalihkan anak dari makan. Seperti apa contohnya? Ini yang sering nih, sambil main gadget, main HP, sambil nonton televisi, sambil main-main, itu tidak bisa. Karena anak akan merasa bahwa makan itu bukan hal yang utama. Jadi, makan hanya dianggap sebagai hal sampingan. Jadi, makan itu benar-benar makan, kalau bisa memang di meja makan, kemudian ditemanin oleh kita orang tuanya. Anak yang belum bisa makan sendiri, kita suapi. Sedangkan anak yang sudah bisa makan sendiri, biarkan anak makan sendiri, ya. Itu yang pertama, masalah lingkungan. Yang kedua, tidak boleh ada paksaan, ya. Kita tidak boleh memaksa anak untuk makan. Jadi yang menentukan anak itu lapar dan kenyang dia sendiri. Nah, itulah gunanya kita mengatur jadwal makan tadi. Yang kita mengatur jadwal makan, dia akan terbiasa, oh jam segini saya akan lapar, maka dia akan lapar, kita berikan makan. Kalau dia kenyang, dia akan mengatakan kenyang dan berhenti. Jadi, tidak boleh anak dipaksa. Yang ketiga, tidak boleh dijadikan makanan itu dijadikan sebagai hukuman atau hadiah. Jadi contohnya, adik kalau mau makan, nanti ayah kasih hadiah. Atau nanti adik kalau mau makannya banyak, ibu kasih boneka ya. Itu tidak bisa, tidak boleh. Karena anak tidak lagi netral, aku makan nih, tapi habis ini kan ibu ngasih aku hadiah. Jadi, sehingga dia tidak merasa makan sebagai kebutuhannya. Nah, itu masalah lingkungan. Yang ketiga, masalah prosedur. Masalah prosedur, yang pertama, pada anak yang sudah bisa makan sendiri, kita biarkan dia makan sendiri. Jadi itu merangsang motorik anak, merangsang anak untuk menikmati makanan yang dia ada di hadapannya, ya. Kemudian ketika kita sudah memulai proses makan, ketika anak menolak, ya, anak menolak, si ibu tidak boleh memperlihatkan emosi ataupun respon yang berlebihan. Ketika anak menolak makan, maka yang dilakukan oleh ibu adalah kembali menawarkan makanan itu secara netral. Secara netral berarti tidak ada paksaan, tidak ada iming-iming, tidak ada mimik wajah yang mengancam anak. Jadi tawarkan normal, tawarkan lagi. Kalau masih ditolak, bagaimana? Itu maksimal hanya 10-15 menit. Jadi jika sudah 10-15 menit anak tetap tidak mau makan setelah kita tawarkan, berarti anak belum lapar. Maka kita hentikanlah proses makan. Mungkin nanti dia akan minta makan lagi. Ya, itu prosedur-prosedur tentang pemberian makan pada anak. Jadi itu tentang feeding rules ya. Jadi ketika kita sudah menerapkan feeding rules ini dengan benar, itu kami yakin masalah makan ini bisa diatasi dengan baik, ya. Tapi memang harus benar-benar disiplin kita orang tua, nggak boleh menyerah, ya, nggak boleh menyerah. Jadi kita terapkan feeding rules ini dengan benar, dengan baik. Kita terus terapkan feeding rules ini dengan konsisten, dan harus ada dukungan dari suami, dari ayah, dari neneknya misalkan, atau orang-orang serumah. Maka masalah makan ini akan bisa diatasi. Nah, bagaimana dengan masalah makan yang lain? Seperti tadi saya bilang tadi, ada masalah makan yang cukup banyak juga pada sebagian anak, tapi tidak sebanyak yang masalah feeding rules tadi ya. Ini masalah small eater. Small eater itu anaknya mau makan, feeding rule-nya bagus, jadi orang tuanya sudah menerapkan feeding rules secara benar,
Jadi kita evaluasi, benar nih, dia makannya 3 kali sehari, ada 9 2 kali sehari, dia makan tidak dipaksa, tidak sambil main, tapi kok beratnya nggak naik-naik, tetap gizi kurang. Ternyata dia tidak bisa menghabiskan makanannya. Itu kita sebut dengan small eater. Nah, untuk masalah ini bagaimana? Kalau ada ibu-ibu atau ayah bunda sekalian mempunyai anak dengan masalah seperti ini harus konsul ke dokter, ya, ke dokter umum atau ke dokter anak, karena nanti ini solusinya adalah kita memberikan suplemen makanan yang high kalori, yang berkalori tinggi. Jadi ada formula-formula khusus ya, yang itu dengan resep dokter nanti diberikan oleh kepada orang tua yang bisa diberikan kepada anaknya untuk mengatasi masalah small eater ini. Kemudian masalah berikutnya adalah parental misperception. Nah, ini sangat sering juga terjadi di kalangan ibu-ibu. Jadi ini adalah pemikiran atau persepsi ibunya yang salah tentang makan anaknya. Jadi pada anak ini kita temukan anaknya gizi baik, anaknya feeding rules-nya benar. Jadi gizinya bagus, badannya bagus, tingginya bagus, dia makan secara benar, tapi ibunya mengeluhkan anaknya nggak benar makannya. Nah, ini salahnya di orang tua. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Seringnya terjadi pada ibu-ibu yang sering membandingkan anaknya dengan anak lain, anak tetangga, atau membandingkan dengan kakaknya, atau ibu-ibu dalam kondisi stres. Misalkan ibu-ibu yang tinggal dengan keluarga besar, kemudian sekelilingnya mengatakan, kok anak kamu makannya nggak seperti si ini, si A, si B. Kemudian si ibunya awalnya sudah yakin dengan anaknya makannya benar, terpengaruh sehingga dia bilang, benar ya, ini anak saya kok makannya nggak seperti kakaknya. Misalnya kakaknya makannya banyak dulu, misalkan bisa menghabiskan 1 porsi setiap kali. Yang anak ini cuma menghabiskan kadang 1 porsi, kadang 3/4 porsi. Tapi walaupun cuma 3/4 porsi, dia makan, tapi gizinya bagus, beratnya naik terus. Feeding rules-nya benar. Nah, ini hal-hal seperti ini kita hanya perlu memberikan apresiasi kepada si ibu. Kita berikan ibunya penghargaan, mengatakan bahwa ini sudah benar nih, ibu ngasih makannya sudah benar, nggak ada yang salah. Pertahankan yang bagus. Ini lihat kondisi anaknya bagus. Nah, ini kita hanya memperbaiki pola persepsi orang tua. Kemudian masalah makan berikutnya, food preference, atau saya bilang tadi ada pilih-pilih makan. Jadi ada yang namanya kita bilang picky eater dan selective eater. Nah, pada picky eater dan selective eater ini solusinya adalah pertama tetap memperbaiki feeding rules, dan yang kedua adalah mulai memperkenalkan variasi-variasi makanan. Jadi kita harus memperkenalkan variasi makanan lebih banyak lagi. Nah, makanya tadi saya bilang di awal bahwa masalah makan ini pasti krusialnya di MPASI. Nah, sebagai anak yang picky eater ini terjadi masalah ini karena pada saat MPASI orang tua tidak memberikan variasi yang cukup pada anaknya. Jadi misalkan untuk karbohidrat orang tuanya hanya memberikan nasi terus-menerus dari awal 6 bulan sampai 1 tahun. Tidak diperkenalkan dengan kentang, tidak diperkenalkan dengan sagu, dengan roti, dengan mie misalkan ya. Sehingga darah pengecapnya dan saraf di otak tidak mengenal rasa-rasa yang dulu tidak pernah diperkenalkan pada masa MPASI. Nah, tiba-tiba saat umurnya 2 tahun dikenalkan dengan makanan ini sehingga anak tidak mengenal. Nah, kemudian contohnya juga misalkan dengan protein. Pada masa MPASI, ibunya ngasih telur terus. Nggak pernah ngasih misalkan tahu atau tempe misalkan. Ketika kita kenalkan pada usia 2 tahun dengan protein yang lain, dia tidak mau. Karena dia tidak punya ingatan, tidak punya saraf indera pengecapnya tidak pernah mengenal rasa-rasa itu. Maka paling penting adalah terus menawarkan menu baru. Nah, berapa lama menu baru ini bisa berhasil ditawarkan? Ibu, bapak semuanya, tidak cukup sekali 2 kali penawaran membuat anak bisa tertarik dan suka. Di literatur disebutkan butuh waktu 10-15 kali untuk memperkenalkan makanan-makanan baru ini pada anak sehingga picky eater dan selective eater ini bisa kita atasi. Jadi ketika ibu-ibu mengenalkan makanan baru 1 kali, 2 atau 4 kali sudah menyerah, ya bakal berhasil. Ibu-ibu harus terus memperkenalkan makanan baru pada anak-anak yang pilih-pilih makan ini. Nah, itu masalah
feeding rules, kemudian masalah makan. Kemudian apalagi yang penting untuk menjaga anak kita tetap sehat dengan makanan ini, yang paling penting juga adalah komposisi makanan yang harus memenuhi prinsip gizi seimbang. Ya, apa itu gizi seimbang? Bahwa dalam satu kali makan itu, dalam satu piring porsi makanan itu harus mengandung semua jenis bahan makanan atau jenis zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Apa saja itu? Yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak, dan yang keempat mikronutrien. Mikronutrien termasuk vitamin dan mineral ya. Nah, komposisinya bagaimana? Dalam satu porsi makanan itu gizi seimbang ya. Karbohidrat itu 50 sampai 60% ya. Kemudian protein 15 sampai 20%, yang ketiga lemak 20 sampai 30% dan sisanya adalah sayur-sayuran atau yang sebagai sumber dari mikronutrien tadi.